Oke guys, hari ini gue mau sharing tentang satu hal yang mungkin bisa bermanfaat buat kalian. Dan video ini cocok untuk siapa? Video ini cocok buat kalian yang sudah lama trading tapi tradingannya equity-nya tuh nggak berkembang ya, nge-stuck terus gitu. Atau bahkan kalian tuh boncos terus ya. Jadi kalau misalnya kalian merasa seperti itu, kalian lebih baik tontonin video ini sampai habis ya. Dan ini bakal bisa bikin mindset kalian tentang trading, terutama tentang risk management itu berubah total. Oke? Nah, sebelum itu teman-teman gue mau ingetin kalau misalnya kalian mau trading forex tapi kalian belum punya broker, kalian bisa coba cek yang namanya Okta ya. Link untuk pendaftarannya ada di description di bawah, kalian tinggal klik link tersebut. Dan kemudian kalian bisa melakukan deposit dengan kode promo agar mendapat bonus deposit ya. Dan juga jangan lupa teman-teman untuk download aplikasi Okta Pulse ya di Android atau misalnya di App Store nanti menyusul ya teman-teman. Itu kenapa? Karena di aplikasi tersebut ya itu ada fitur yang namanya Space. Itu adalah fitur yang sangat memudahkan kita sebagai retail trader karena berisi informasi sangat penting seputar tentang trading ya, baik itu trading forex, kripto maupun saham luar negeri ya. Ada fundamental, ada juga analisa teknikalnya ya. Kalian bisa coba aplikasi tersebut, fitur tersebut sebagai referensi aja ya. Kalian bisa coba cek, oke? Nah, hari ini gue ngomongin tentang risk management teman-teman, tapi ini beda sama yang pernah kalian dengar sebelumnya. Dan mungkin ini akan menimbulkan pro kontra ya. Jadi kalian, gue harap nonton video ini tuh ambil ilmunya aja yang cocok buat kalian. Kalau misalnya kalian tidak setuju ya, kalian bisa komen di bawah juga ya. Dan biar kita melakukan diskusi yang sehat ya teman-teman ya. Karena yang gue sharing ini berdasarkan pengalaman gue pribadi yang works buat gue. Karena gue sadar juga apa yang works buat gue juga belum tentu works buat kalian gitu ya. Oke. Langsung aja teman-teman, gue akan sharing tanpa basa-basi lagi. Gue akan tunjukin lewat pen ya tentunya ya. Jadi gue akan ngomongin tentang risk management. Ada beberapa hal yang kalian harus tahu teman-teman ya. Gue kasih tau basicnya aja ya. Risk management bedakan dengan money management ya. Jadi itu adalah dua hal yang berbeda ya. Kadang-kadang tuh lu orang tuh masih suka apa ya, nyamain ya. Oh ternyata RM itu sama dengan money management, sama dengan MM. Itu dua hal yang beda. Kalau risk management itu berhubungan dengan yang namanya risk reward ya, risk reward ratio. Intinya itu kita mengontrol hal tersebut. Jadi gampang ya, yang kalian sering dengar di forex itu adalah berhubungan dengan SL dan TP. Ini dasar fundamental yang sangat penting. Seberapa kalian bisa loss, seberapa banyak kalian bisa profit. Intinya seperti itu. Itu tentang memanage risk ya, resiko seperti itu. Terus kemudian yang kedua, risk management itu berhubungan dengan apa lagi sih? Berhubungan dengan cara atau management trade-nya teman-teman ya. Manage trade, cara manage trade yang lagi running ya. Maksudnya seperti apa? Jadi gini, kadang-kadang kalau misalnya kita running trade ya, terus begitu running harga tidak sesuai dengan yang kita inginkan, terus dia kena yang namanya floating loss ya. Floating minus gitu ya. Nah itu bisa dilakukan juga risk management ya dengan berbagai cara ya. Mungkin kalian bisa melakukan averaging ya. Kemudian kalian bisa melakukan stop and reverse ya. Seperti itu juga bagian dari risk management. Tetapi itu sangat kompleks teman-teman ya. Mungkin gua akan sharing ke depannya tentang yang lebih detail tentang style trading atau cara trading management seperti itu. Cuman untuk sekarang gue akan lebih fokus tentang si SL dan TP ini dulu ya. Itu ya, jadi risk management tuh mostly itu tentang hal seperti itu. Kita gimana caranya ngatur supaya seberapa besar yang kita loss itu tidak sebanyak seberapa besar kita profit. Jadi profitnya itu harus lebih banyak intinya ya. Sedangkan kalau MM ya, money management itu berhubungan dengan duitnya ya. Jadi modal kalian berapa ya, equity awal ya, modal. Terus kemudian lot size ya. Ini berhubungan dengan MM semua gitu ya. Dan kedua ini memang connected teman-teman ya. Jarang juga bisa dipisahkan. Jadi kalau misalnya kalian mengaplikasikan risk management, kalian sudah harus mengerti juga tentang MM juga gitu. Jadi ini kedua hal yang sulit untuk dipisahkan ya, merupakan irisan ya. Jadi dalam trade itu ada 3 komponen penting ya. Yang pertama itu tentu sistem trade ya, sistem trade atau entry teknik ya, seperti itu. Yang kedua itu ini gue ngomonginnya in process dalam eksekusi ya teman-teman ya. Pokoknya in process dalam pada saat kalian mau trade kayak gitu.
Nah, itu sistem trade. Yang kedua itu adalah MM-nya ya. Kemudian yang ketiga itu risk management-nya gitu ya. Jadi seperti itu. Dan ini kalau misalnya gue bikinin sebuah bagan, teman-teman yang bisa gambarin ini semua, kurang lebih itu seperti ini ya. Jadi di sini gue gambarin ini adalah sistem trade-nya ya. Kemudian di sebelah sini itu adalah sebuah RM, risk management-nya. Kemudian di sebelah sini itu adalah MM, ya money management-nya. Dan yang di tiga-tiganya yang kena bersinggungan di sini adalah psikologi, teman-teman ya. Gua gambarin P. Jadi ini bagan dalam trading yang kalian harus perhatikan. Nah, kalian lihat psikologi ini tuh merupakan irisan bagian dari semuanya. Jadi ini yang terpenting, core-nya tuh dia di psikologi ya. Dan RM, MM, sistem trade itu berhubungan ya, semuanya harus sinergi. Jadi kalian bisa oke dalam trade. Nah, terus problem. Kita ke problem, teman-teman ya. Ini buat kalian yang pernah ngerasa, oke, gue punya sistem bagus nih ya. Gue sudah yakin lah sama sistem gue. Tapi kenapa trade gue tuh gitu-gitu aja ya? Padahal gue sudah menerapkan MM yang sesuai standar juga, sesuai yang gue pelajari gitu ya. Risk management gue juga tahu lah. SL sama TP itu 1:1,5 atau 1:2 minimal gitu-gitu. Tapi kenapa akun gue tuh stuck di situ-situ aja ya? Oke, ini gue jelasin teman-teman ya. Ini yang akan sedikit kontroversial ya. Jadi menurut gue risk management, dalam membuat risk management tuh sama seperti sistem trade. Kalian harus bikin plan-nya dulu. Kalian mau ngapain ya? Dalam plan-nya tuh ada apa aja? Pertama goals-nya gitu ya. Dari akun yang kalian punya ini, akun trading ini, goals-nya tuh mau apa ya? Kalian pengen dapat return berapa dalam waktu tertentu gitu. Misalnya dalam 3 bulan ya, gue pengen dapat return 100% dalam 3 bulan. Ya, kayak gitu. Nah, terus yang kedua pertanyaannya, modalnya berapa ya? Jadi modal ya. Modalnya berapa? Apakah di bawah $1.000 ya, atau di bawah $500, misalnya seperti $100 ya. Atau mungkin lebih dari 1.000 gitu. Bisa 2.000, bisa 10.000 gitu ya. Nah, ini harus diperhatikan. Kenapa? Karena risk management akan beda. Intinya gini, kalau misalnya kalian modal kecil, teman-teman ya, terus kalian menerapkan risk management yang seperti kalian baca di buku ya, misalnya apa namanya, 1:2 ya, dia punya risk reward ratio gitu ya, atau 1:1,5. Terus misalnya kalian punya lot size itu atau margin itu, misalnya daily risk limitnya kalian set di 2% gitu ya per hari, atau sampai 5% per hari dengan modal $100. Percaya sama gue teman-teman ya, target ini ya untuk mendapatkan dari 100, misalnya kalian pengen jadi 1.000 atau kalian pengen hidup dari $100 ini ya, itu tidak akan bisa tercapai ya. Itu kalian nggak bakal bisa hidup lah. Paling let's say kalau kalian punya $100 dalam 3 bulan itu 100% jadi 200, dan itu pun kemungkinannya sangat kecil. Kenapa? Karena semakin kecil equity kalian, ruang gerak untuk memanage kalian punya risk itu semakin kecil ya. Ingat teman-teman. Jadi kalau modal kalian kecil, ruang gerak kalian untuk memanage resiko itu sangat terbatas ya. Semakin besar modalnya, jadi kayak misalnya modal 10.000, itu kalian akan bisa lebih leluasa untuk memanage resiko. Kalian bisa melakukan berbagai manuver ya. Mau averaging, mau maksudnya mau stop and reverse. Kalian mau pakai gaya apapun, daily risk limitnya kalian mau mainin pun ya. Sometimes itu diperlukan, dan dengan modal besar ya, itu lebih leluasa atau lebih ruang geraknya lebih enak, lebih luas kayak gitu. Ya. Nah, jadi kalau misalnya kalian punya masalah ya di dalam trading, kenapa akun gue kok di situ-situ aja ya? Tanya pada diri kalian, equity kalian berapa? Itu dulu yang gue tanya ya. Kalau misalnya equity kalian dari 100 sampai 500 ya, dan di situ-situ aja ya, itu nggak heran karena ruang gerak kalian untuk risk management ini cukup terbatas ya. Dan juga ya, mindsetnya juga pasti beda ya. Kalau misalnya kalian punya duit equity 100-500 dan itu tidak berkembang, berarti itu ada masalah dari psikologi kalian. Kalian cek apakah 100-500 ini merupakan duit yang sangat berarti. Kalau misalnya kalian loss ini atau kehilangan ini, bukan maksud gue duit kecil itu nggak berarti ya teman-teman ya. Semua uang itu punya nilainya masing-masing. Maksud gue gini, apakah 100-500 dolar ini mengganggu cash flow kalian, mengganggu ibaratnya psikologi hidup kalian sehari-hari,
mengganggu dapur kalian ya kalau sampai ini habis? Pertanyaan itu. Kalau iya, maka itu kalian gak usah, itu dari risk management yang pertama teman-teman ya. Kalian itu sudah pasti akan gagal ya. Jadi pastikan ini uang yang kalian investasikan itu tidak mengganggu cash flow kalian. Seandainya 100 teman-teman ya, seandainya 100, apa yang harus dilakukan supaya grow-nya cepat ya? Dengan asumsi teman-teman ya, kalian sudah punya sistem yang kalian sudah backtest, sudah bagus dan sudah pede banget, ibaratnya seperti itu ya. Kalian kalau misalnya 100, punya 100, lebih baik ya resikonya kalian tinggikan sekalian. Ya, jadi resikonya tuh harus ditinggikan teman-teman. Kalau misalnya modal kalian kecil, kenapa? Karena sama aja ya, kalau misalnya kalian punya modal kecil terus kalian nurutin risk management yang sesuai dengan buku ya, textbook seperti itu. Pertama, itu akan berkembangnya sangat lama, dan yang kedua ya, karena ruang gerak kalian akan sempit ya untuk mengatur resiko itu ya. Lama-kelamaan kalian akan kena drawdown yang cukup lumayan, dan itu untuk merecovernya itu akan lama lagi. Jadi akun kalian tuh di situ-situ aja ya. Kalian perhatiin deh kalau misalnya teman-teman yang ngerasa akun kalian di situ-situ aja, itu kenapa? Pasti karena kalian sudah profit terus kemudian kalian kena drawdown yang cukup lumayan, recovernya itu akan sulit ya, seperti itu. Jadi saran gua, resikonya ditinggikan. Cara resiko ditinggikan gimana ya? Entah kalian lot size-nya kalian gedein ya, atau daily risk limit-nya kalian naikin ya. Daily risk limit-nya kalian naikin. Lot size digedein maksudnya kalau misalnya $100 kalian pakai 0,01, mungkin kalian bisa pakai 3 kalinya 0,03 ya sampai 0,05. Atau bahkan kalian full margin sekalian, teman-teman ya. Tapi ingat ya, dengan asumsi tadi yang gue bilang, kalian sudah punya sesuatu yang kalian backtest dan kalian sudah yakin ya. Gue juga bukan buat ngajarin kalian supaya full margin di setiap akun, enggak ya. Perhatiin video ini, gue bilang kalau misalnya modal kalian 100 dan kalian pengen cepat menuju goals kalian tadi di awal ini, kalian bisa lakuin full margin. Kalau gue sih seperti itu ya. Nah nanti teman-teman ya, dengan antara melakukan ini, naikin lot size, yang terserah kalian mau lot size-nya dinaikin seberapa atau sampai full margin, atau kalian naikin risk limit kalian, yang biasa risk limit kalian 5% sehari, kalian naikin jadi 30 sampai 40% risk limitnya ya. Untuk modal kecil seperti ini. Kenapa? Kalian coba lakuin ya. Pasti itu ruang geraknya itu akan jadi lebih enak, dan kalian itu jadi lebih jarang untuk untuk kena loss gitu ya. Untuk kena stop loss atau kena drawdown yang sangat-sangat tinggi ya. Karena apa? Karena kalau misalnya, apalagi kalau kalian trading di gold ya, itu kan harga tuh pasti ranging ya. Jadi kalian bisa menilai hal itu, dan kalau misalnya kalian sudah punya sistem yang terbacktest dengan baik, kalian bisa melakukan hal ini. Kalian bisa coba masukkan yang gue bilang ini gitu. Nah, seiring berjalannya waktu nanti modal kalian tuh akan berkembang. Misalnya kalian modalnya berkembang dari 100 jadi 500 gitu ya, atau jadi 200. Butuh waktu yang cukup tentunya gitu ya. Dan let's say kalian pengen dapat rezeki terus kalian scale up, terus kalian bisa dapat modal $10.000 gitu. Tentu caranya berbeda, dan ini baru kalian, kalau kalian punya modal 10.000, baru perlakukan ini seperti textbook risk management-nya teman-teman ya. Jadi kalian bisa menggunakan risk reward ratio 1/2 ya, daily risk limit kalian turunin jadi 5% kayak gitu. Nah, di saat seperti ini dengan modal 10.000 teman-teman, terus kalian lakukan seperti textbook, dan kalian pengen trading for living ya, kasusnya di sini, itu kalian bisa lakukan. Kenapa? Karena let's say ya, kalian 10.000 kan berarti maksimal lot tuh 1 lot ya. Terus daily risk limit kalian itu misalnya 5% tuh berarti sekitar 5 juta gitu kan per hari ya. Nah, ini kan berarti 50 pips teman-teman. Kalian bisa pilih instrumen yang begitu banyak ya. Nggak mesti gold ya. Kalian bisa pilih forex ya. Kalian bisa pilih indeks atau segala macam, terserah kalian. Yang lotnya tuh kira-kira sebanding atau range-nya tuh sebanding dengan lot yang akan kalian keluarkan. Ya, jadi kalau satu lot di pair yang sangat-sangat slow aja seperti Euro USD, kalian bisa dapat sehari itu 30 pips aja teman-teman ya. Itu kalian sudah 3 juta loh ya, sudah dapat 3 juta. Let's say ya, kalian punya win rate itu 60% aja dalam 1 bulan, kalian bisa entry misalnya 30 kali gitu teman-teman ya. Terus risk reward kalian itu maksud gua kalian punya win rate itu 60%, berarti dari 30 kali itu ya kurang lebih itu kalian bisa 20 kali lah profit ya, sisanya tuh loss 30 pips aja. Terus kalian dapat 10 profit 10 kali. Berarti itu berarti sekitar 3 juta kali 10, 30 juta per bulan.
ya. Dan itu 30 juta menurut gue bisa dijadikan sebuah angka untuk hidup dengan nyaman di Jakarta, teman-teman ya. Dalam catatan kalian single. Enggak juga sih, kalau kalian berkeluarga itu juga bisa hidup yang cukup ya, teman-teman, dengan 30 juta. Jadi menurut gue itu bisa nggak trading for living? Bisa. Cuman kalau dengan $100 kalian mau memperlakukan seperti textbook tadi, ya kalian cuma dapat 300 ribu atau ya 3 juta lah ya. Enggak. Kalau 10 ribu itu 30 juta. Berarti kalau ya 300 ribu coy. Kalau misalnya $100 itu 300 ribu coy. Sebulan kalian 300 ribu mau ngapain ya? Mau buat apa? Beli rokok aja sebulan udah habis itu. Atau kalian mau bayarin listrik aja sudah habis, teman-teman ya. Nggak bisa untuk trading for living. Jadi caranya, kalau gua, teman-teman ya, modal gua itu $100 tidak mengganggu cash flow gua bisa dapat steady income yang bisa menghasilkan $100 yang bisa gua tabung setiap bulan. Ya, mendingan gua naikin resikonya buat ngumpulin modal sampai ke 10 ribu. Nah, ketika gua sudah 10 ribu, kalian baru deh trading yang secara textbook, secara aman. Ya, karena dengan ini kalian bisa pelan-pelan di 100 itu ya, kalau kalian pakai cara yang gue bilang tadi ya, kalian resikonya kalian naikin segala macam, itu juga mempertajam kalian punya mental, kalian punya psikologi, kalian punya kecepatan, kalian punya decision making dalam trading, itu semua akan dipertajam ya. Kenapa? Karena kalau misalnya kalian memperlakukan dengan resiko yang tinggi, tensionnya tinggi, stresnya tinggi, kalian akan terlatih mental kalian, dan ketika kalian sudah trading secara santai ya, secara textbook gitu, kalian akan lebih nyaman. Oke? Itu sih teman-teman yang bisa gua sharing ya tentang risk management. Jadi dari 100 mungkin resikonya kalian akan naikin ketika sudah mencapai satu titik poin tertentu yang kalian bisa merasa cukup untuk trading for living kalian. Nggak mesti 10 ribu, bisa di 5 ribu, bisa di 3 ribu. Selama itu cukup kalian, per bulan kalian hitung ya, dengan minimal 30 pips aja sebulan kalian bisa dapat cukup gitu ya. Maka jalankan. Dan kalian bisa sesuaikan resikonya, baru pakai textbook 1:2, daily risk limitnya kalian normalkan ya. Itu aja teman-teman yang mau gue sharing, semoga bisa bermanfaat ya sekali lagi. Dan kalau kalian suka konten seperti ini, kalian bisa subscribe channel ini tentunya. Dan kalian juga bisa like video ini teman-teman ya. Share juga ke teman-teman kalian yang lain yang kira-kira membutuhkan informasi dari video ini ya. Dan juga komen di bawah kalau misalnya kalian ada mau request yang mau gue bahas seputar tentang trading forex atau trading apapun itu. Pokoknya tentang trading, kalian komen aja di bawah ya. Thank you teman-teman buat kalian yang sudah menyempatkan diri nonton video ini. Semoga yang gue share ini bisa bermanfaat untuk kalian. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa semua orang bisa cuan. Salam sukses. Bye.